dan dia kaget, saya juga kaget. Jadi dia yang dari keluarganya pasien kaget, saya kaget karena pas saya datang itu teman-teman dari religi yang garis keras itu. Dia kaget lihat saya, wah kok yang bantu banci gitu kan. Hai sahabat Oda dimanapun berada, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Tata, salah seorang transpuan yang berdaya. Nah, kalau dalam beberapa hari belakangan kita kemarin sempat dikagetkan dengan sebuah aksi prank terhadap transpuan, dan ya seolah-olah kesannya transpuan itu tidak berdaya dan mereka hanya mengandalkan hidup atau mempertaruhkan nasibnya di jalan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang banyak dengan Tata, salah seorang transpuan yang juga aktivis di dalam dunia penanggulangan HIV atau penggiat HIV, dan banyak sekali kiprahnya yang saya tahu, ya yang saya dengar, walaupun saya belum tahu banyak juga. Dan di kesempatan ini kita akan gali lebih banyak lagi nih tentang Tata. Jadi Tata ini juga banyak membantu masyarakat dalam memperoleh hak-hak kesehatannya, terutama dalam pembiayaan rumah sakit, dalam pembiayaan rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, Tata ini juga membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa memperoleh bantuan dari dinas sosial. Nah, gimana sih kiprahnya Tata, dan gimana sih kita cari tahu aja deh, kita langsung temuin Tata ya, gimana nih? Oke, Tata, halo, gimana Tata kabarnya? Halo Mas Jetro, kita udah lama nggak ketemu darat ya, udah lama sekali. Iya. Selamat malam semua, selamat malam sahabat Oda. Ya, ini mungkin bagi saya suatu kehormatan bisa ketemu lagi, dan mungkin akan ditanya-tanya sama senior juga nih. Mas Jetro ini seniornya Tangerang nih. Oh, malu saya senior. Seniornya Tangerang. Jadi ya saya terima kasih sekali bisa diajak untuk ikut acara ini. Oke, begitu Mas Jetro. Oke, gimana Tata? Pertama nih saya mau tanya pendapatnya Tata dulu tentang peristiwa prank yang kemarin nih, gimana? Ya, jadi Adrian Paleka ini kebetulan itu kan kejadiannya daerah wilayah Bandung ya. Kebetulan saya juga akrab dengan teman-teman Sri Kandi Pasundan. Jadi pada saat itu juga kita dibilang koordinasi enggak, cuma saling japri. Ini orang kenapa atau seperti apa kok seperti tega sekali seperti itu. Dan saya juga sempat marah besar dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Adrian Paleka ini. Ferdian Paleka, ya. Ya, jadi kalau saya lihat memang dia sendiri sudah terbiasa untuk ngeprank ya, sebelum teman-teman waria, teman-teman dari pekerja seks juga sudah di prank sama dia. Jadi memang jail yang memang menurut saya keterlaluan, dan mungkin memang udah sifatnya ya kalau model orang kayak gitu. Jadi sifatnya udah seperti itu, dan kenapa sampai seperti kesannya anti waria ya. Tetapi setelah saya lihat di kronologi Facebooknya, Instagramnya, dia juga bukan orang-orang yang maaf lempeng-lempeng banget gitu. Jadi saya sendiri berpikir nih orang ada kelainan jiwa atau seperti apa, saya kurang tahu, karena dia sendiri tidak di posisi yang mungkin maaf ada religi garis keras atau apa, enggak juga. Jadi kemungkinan ini iseng yang memang tingkahnya orang yang sudah lama agak ya gitu deh, agak-agak mungkin ODGJ dikit gitu. Jadi sampai ya sudahlah, dan teman-teman juga banyak yang tidak menyukai pada saat Ferdian Paleka ini sudah dalam keadaan di penjara ya. Terus akhirnya dia juga kena
kena bully juga di dalam penjara, itu juga tidak baik ya sebenarnya. Akhirnya kita juga bilang kayaknya tidak boleh kita juga melakukan hal yang sama, dalam arti kita menyukuri kayak gitu, karena kita juga tahu, kita juga taat hukum sih, kayak gitu kejadiannya Mas pada saat itu. Oke. Ya, ya sih memang, jadi tapi kita bersyukur juga akhirnya masalah ini bisa diselesaikan gitu ya, artinya dalam melalui proses hukum, dan juga ya mudah-mudahan memberikan pelajaran buat teman-teman yang lain juga ya, terutama anak-anak muda gitu loh. Jangan sampai menjadi apa ya, budak subscribe atau budak. Jadi memang mau viral ya. Iya, jadi jangan jadi budak konten, tapi kalau memang mau membuat sebuah konten, buatlah konten yang baik gitu loh. Dan kalaupun prank ya, dan kalaupun prank itu ya prank yang wajar lah, karena kalau kita mau bercanda, tapi kalau bercandaan kita itu sudah menyakiti seseorang, itu udah bukan bercandaan lagi sebetulnya. Iya. Dan kasihan sekali teman-teman waria itu pada saat menerima itu, karena saat itu kondisinya memang sangat memerlukan bantuan ya. Gimana sih kita sudah aduh ada ini ada itu, aku pulang, atau ini udah punya ada makanan, ternyata isinya sampah. Aduh kasihan sekali, itu keterlaluan kalau saya bilang pranknya. Iya. Gitu. Tapi gini, ya mungkin berangkat dari keberadaan teman-teman waria sendiri yang memang masih banyak sekali yang di pinggir jalan gitu ya, artinya menjajakan dirinya atau mempertaruhkan nasibnya di pinggir jalan. Nah, sebetulnya apakah memang situasinya memang masih cukup banyak teman-teman waria yang tetap mempertaruhkan nasib di pinggir jalan, atau gimana nih, Tak? Oke. Jadi khusus teman-teman dari komunitas waria itu kan, kenapa orang bisa termiskinkan atau tidak berdaya itu kan banyak faktor ya. Nah, yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman itu adalah 3 miskin sosial, miskin relasi, dan miskin pendidikan. Dan ini akhirnya tidak punya alternatif lain selain yang lebih mudah ya. Yang mudah itu otomatis yaitu tadi sebagai pekerja seks, atau mungkin juga sama aja ngamen gitu ya. Jadi karena 3 ini komplit. Nah, tentang masalah pendidikan, akhirnya tidak bisa bekerja atau dia tidak bisa naik menjadi tidak di garis yang paling bawah dalam kemiskinan. Nah, itu juga membuat waria itu tidak ada alternatif lain. Miskin relasi, nah itu juga termasuk hal yang membuat seseorang waria tidak bisa keluar dari zona itu. Kalau dia relasinya cukup, mungkin dia bisa menjadi asisten salon atau asisten makeup artist atau apa ya. Nah ini relasi. Nah sekarang relasi, edukasi, dan sosial. Nah sosial juga teman-teman waria banyak tidak berinteraksi atau menjadi inklusi di masyarakat. Nah itu yang membuat akhirnya gimana sih, hanya pergi pulang di tempat yang sama, akhirnya tidak ada progres dalam hidupnya ya. Itulah yang memang menjadi problem kita bersama teman-teman waria. Mungkin kita akan bicarakan pada saat ada pertemuan teman-teman waria, itu akan kita bicarakan dari masalah edukasi, dari masalah inklusi, dari masalah relasi. Iya, jadi tapi sebenarnya kalau bicara soal kesempatan sih sebetulnya ada ya kesempatan untuk berdaya. Ya, Mas Jetro sudah banyak memberikan kesempatan pada saat di KPA ya. Teman-teman waria kan sudah banyak diberikan kesempatan dalam pelatihan, menimba ilmu dan lain sebagainya, kan banyak kesempatan kayak pelatihan dari dinas sosial. Ya mungkin karena itulah, jadi kita belum sungguh-sungguh untuk membuat teman-teman waria sendiri berdaya, karena saya lihat juga dalam beberapa momen teman-teman waria yang muda ini tidak pernah terlibat. Jadi kalau pertemuan nasional tuh saya lihatnya cuman ya itu lagi. Teman-teman yang muda ini mungkin masih senang dengan dengan
ngamen lah ekspresinya. gitu ya. Oh Ya, iya, iya. ya mau jadi pekerja seks karena aduh saya Oh, lagi cantik-cantiknya seperti iya, itu. iya. Nah, Jadi teman-teman waria yang senior seharusnya juga memberikan pencerahan kepada teman-teman yang muda yang masih di jalan, karena bakatnya ya banyak lah sebenarnya bakat. Kalau jadi pekerja seks itu bukan bakat ya, mhm, itu pekerja ya, tapi itu memang pekerja, tetapi bukan dari bakat. Kalau bakat misalnya sebagai penyanyi atau pemain golf itu juga bakat, tapi kalau mhm, untuk pekerja seks memang itu pekerjaan, tetapi ya itu tadi tidak mhm. ada apa skill yang dibutuhkan untuk itu. Iya. Kayak gitu. Karena memang kan kalau seingat saya kan, ya beberapa waktu yang lalu juga sempat ada bantuan, apa ya, bantuan dari dinas sosial untuk dimodalin alat-alat salon gitu ya. Iya, 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 sampai iya, benar-benar dibelikan semua peralatan salon iya, sampai ke, apa iya. istilahnya, meja buat cuci rambut gitu ya, terus sampai Mm-mm, mm. gunting, clipper, dan segala Ya, macamnya gitu ya. Dan, ya. Memang, ya gimana? ya. Jadi waktu itu setahu saya bantuan itu lewat FKPTB ya, Hmm, dengan AINI waktu itu. hmm, Jadi memang di sini nih, saya sendiri nggak tahu ini dari mana salahnya, karena setiap ada pelatihan dari dinas sosial atau dari mana aja, waria selalu diarahkan hanya ke titik di salon, di hmm, kuliner, seperti itu ya. Sementara bakat dari orang itu kan tidak sama. Kenapa iya, waria identik dengan salon, waria identik dengan kuliner, hmm, waria identik dengan fashion? Sebenarnya nggak juga. Nah, sekarang hmm, yang permasalahannya adalah mungkin asesmen dulu, hmm, bakat apa yang bisa kita tarik untuk setiap waria, tidak secara kayak keseluruhan, jadi satu persatu. Kamu hmm, bakatnya apa sih? Karena setelah saya lihat dari 10 atau 20 yang ikut pelatihan salon atau 20 yang ikut pelatihan kuliner atau hmm, fashion jahit-jahit, itu paling satu yang jadi. hmm, Karena ya itu tadi gimana ya? Kan nggak mungkin bakat waria itu semua sama, iya, salon-salon semua. Itu hanya ngikut yang ya kayak saya pernah jadi pengikut juga, pengikut. hmm, Ah ya udah salon, yang penting saya waria di salon. hmm, Tapi ternyata saya tidak bisa. Nah ini tolak ukurnya teman-teman waria yang bisa. Kita contoh di Tangerang dan Jogja ya. hmm, Saya belum melihat waria yang benar-benar bisa bersaing dengan teman-teman gay misalnya. Di sini selalu kita kalah karena kita di middle, tidak di atas, atau mungkin hmm, kita lihat secara nasional ya. Saya belum melihat lagi selain Mbak Cenihan, nah, hmm, Mbak Cenihan yang ada di jajaran nasional ya untuk masalah hmm, salon kayak gitu. Nah, makanya saya bilang ini kenapa ya? Ada salahnya di mana ya? Apa hmm. mungkin hanya ikut-ikutan atau apa? Jadi mungkin suatu saat saya akan coba ke teman-teman, coba mungkin kalian kalau peternakan atau pertanian, nggak ada salahnya waria juga masuk ke ranah itu, gitu. Atau Yang mungkin saya karena memang penghasilannya lebih besar di pinggir jalan daripada ngikutin, enggak, artinya berusaha gitu? enggak juga, Enggak enggak juga. juga, enggak juga, enggak juga. Mungkin karena tidak ada belum. Jadi seseorang itu kan bakatnya kan belum digali ya, belum Iya. digali. Tapi kalau setelah kita gali, ditemukan bakatnya. Contoh, saya punya seperti anak-anakan ya di Jogja, itu namanya Tamara Pertamina, Hmm, Tamara dan mungkin hmm, namanya juga. Uh, Dia bisa menemukan malah di dunia seni uh, abstrak kayak gitu yang saya sendiri hmm, tidak begitu mengerti seni, hmm, dan dia cukup cukup bagus, namanya sudah ke Australia segala macam, kan itu bukan salon, dan penghasilan dia juga sekarang sudah ya namanya sudah sampai ke London segala macam.
kan nggak dari salon. Hmm. Nah, jadi itu untuk menggali bakat inilah yang memang dibutuhkan teman-teman senior yang mampu melihat secara jeli bagaimana seorang ini bisa disalurkan dengan baik. Seperti itu. Jadi artinya memang belum ada wadah yang bisa mengembangkan atau ya artinya Bakat mengembangkan bakat dari teman-teman waria yang dari memang teman-teman waria. secara spesifik ya, misalnya ya Ya. mungkin mereka punya bakat dance mungkin, atau mereka atau mungkin mereka punya bakat nyanyi, atau mungkin Ya. art yang lain, ya seni-seni yang lain gitu. Nah, Seperti yang ini yang dilakukan mungkin belum masyarakat. terakomodir gitu ya dengan ini ya, Iya, belum ada iya, wadahnya ya. iya, iya. Jadi mungkin tim pencari bakatnya itu yang belum ada. Nah, kita mau coba nanti kita bicarakan di forum-forum teman-teman waria. Bagaimana cara kita bisa mencari, mengulik bakat seseorang supaya bisa match. Jadi apapun pelatihan itu akhirnya tetap bisa berhasil. Jangan seperti ini dikasih pelatihan satu dua yang berarti kita juga malu ya sama pemerintah yang sudah memberikan biaya yang cukup besar untuk teman-teman waria tetapi tidak bisa maksimal kayak gitu. Iya. Jadi jawabannya bukan karena kalau ngamen dalam tanda kutip di pinggir jalan itu lebih besar penghasilannya daripada berusaha gitu ya, atau berwirausaha atau ngembangin sendiri ya. Saya sendiri menerjunkan diri saya sendiri sebagai pengamen. Satu, memang kalau dibilang hasilnya itu sih kalau kata orang Jawa tuh sawang sinawang ya. Dalam arti hanya melihat-melihat. Cuman saya dalam perjalanan saya ngamen ini saya bisa banyak berbicara kepada masyarakat. Saya juga bisa tahu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sopan, dengan baik seperti itu. Tapi di sini juga ngamen itu pekerja seni. Nah, di sini saya juga sangat menyayangkan kenapa juga mengamen itu dianggap sesuatu yang kelas bawah. Nah, ini yang sedang kita upayakan supaya mengamen itu kan pekerjaan juga. Nah, ini supaya karena dianggapnya adalah begini. Mengamen adalah asal-asalan. Mengamen minta duit. Nah, supaya tidak asal-asalan apa? Prepare dengan musik yang baik, prepare dengan attitude yang baik. Akhirnya ya mungkin banyak kan seperti siapa Mas Iwan Fals segala macam itu akhirnya tenar kan karena sebelumnya dia ngamen. Jadi ngamen itu adalah yang terbawah dari seorang penyanyi untuk coba bisa di masyarakat tampil berani, tidak malu kayak gitu. Jadi saya di Jogja ini sekarang menerjunkan diri sebagai pengamen. Oke, nggak apa-apa. Kan lumayan daripada nganggur. Iya. Sejak kapan Tata memutuskan untuk berhenti ngamen di pinggir jalan dan mulai terjun di dalam dunia yang baru, di dalam dunia aktivis gitu? Sejak kapan Tata? Oh, jadi sampai sekarang ini masih. Jadi waktu di Tangerang pun saya masih. Jadi walaupun di Tangerang saya sebagai pekerja lapangan, saya juga ngamen. Di situ justru saya dapat hotspot tempat untuk yang bisa saya jadikan laporan untuk kantor saya. Oh gitu. Jadi gitu, sambil menyelam minum air gitu. Ya kan kalau buat seandainya outreach juga ya. Jadi ngamennya tujuannya positif ya. Betul. Jadi dapat uangnya juga, terus kita juga dapat hotspot yang tersembunyi. Kebetulan saya kan nggak jadi PL-nya PL LSL. Jadi saya mendapatkan, oh ternyata di situ ada teman LSL. Oh di situ ternyata ada. Akhirnya kita bisa membuka hotspot baru. Itu dari mengambil. Jadi apapun kalau seandainya kita bisa melakukan, akhirnya kita menjadi satu strategi, saya rasa jadi bagus kok. Iya. Apapun itu pekerjaannya. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, jadi artinya ya kembali lagi ke mungkin cara pandang kita atau komitmen kita terhadap satu hal itu ya. Kalau memang kita mau menjadikan
Kalau kita mau menjadikan Mm-mm. kegiatan ngamen itu jadi satu tujuan yang positif, ya berarti bisa juga. Positif, iya, iya, dan itu inklusi bisa bisa berjalan dengan baik kalau si teman-teman waria juga memanfaatkan momen itu dengan baik. Mhm. Contoh saya beberapa fasilitas yang saya dapatkan itu karena kenal dengan masyarakat yang saya amenin. Mhm, mhm. Gitu. Jadi misalnya, oh teman saya mau cari tanah, saya ingat waktu itu saya ngobrol sama ibu di sana, akhirnya jadi kan akhirnya rezeki juga. Mhm, mhm. Gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan momen itu dengan baik, saya rasa ya cukup-cukup aja sih gitu. Jadi di sini saya cuma ingin bersosialisasi dengan cara mengamen. Dan di sini juga ada Mami Ruli ya, Mami Ruli juga dia juga termasuk waria senior yang di nasional sudah banyak yang tahu. Dia Mhm. juga memutuskan untuk ngamen bareng sama saya, malah kita udah bilang mengamen kentir nih berdua nih. Nah, Gitu. ya artinya ngamen Uh, ngamen yang benar-benar ngamen, bukan ngamen dalam tanda kutip ya, yang iya menjajakan diri gitu lah ya. dong. Oh, ya, jadi gini. Teman-teman juga kita jangan berkecil hati ya bahwa ngamen itu banyak pasti teman. Jadi kita juga sekalian ngasih pencerahan kepada mereka Hmm. bahwa teman-teman ngamen itu juga sudah mulai harus ada progresnya. Jangan jangan cuma itu aja. Kalaupun ada jogetnya juga dibuat yang sedemikian dibungkus dengan bagus. Jadi unsur Hmm. seronoknya bisa berkurang. Yang kemarin saya juga sempat ada kayak semacam diskusi ya. Sebenarnya intinya dari orang tidak menyukai maaf LGBT itu apanya sih Hmm. intinya? Terus saya bilang intinya adalah bukan covernya, bukan. Hmm. Kaum religi, teman-teman di religi itu tidak suka dengan aktivitas seksualnya. Hmm. Nah, itu poin yang nggak ngalor ngidul, langsung to the point. Mereka tidak suka dengan aktivitas seksualnya. Oke, kita pegang itu. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, kodratnya juga kita masih punya rasa keinginan untuk melakukan aktivitas seksual kan. Ya. Nah, di sini yang ngono Mbak Ajo ngono. Ya udah Hmm. itu kan rahasia di kamar. Nah, Hmm. teman-teman waria juga jangan sampai memancing atau apa dengan ekspresi seksualnya ini ekspresinya dalam arti dia Hmm. memakai celana pendek di siang hari kayak gitu-gitu. Hmm. Itu yang dia nggak suka. Hmm. Yang membuat teman-teman dari kaum agamis atau dari teman-teman religi itu tidak sukanya di situ. Jadi saya sendiri tidak pernah berbenturan dengan mereka karena ya saya pakai wajar-wajar aja, nggak mengundang apapun. Hmm. Ya dipikir dibully, nggak pernah juga. Terus dengan teman-teman dari, saya kan ikut Gus Durian juga. Hmm. Nggak ada masalah. Nggak pernah ada masalah itu selama kita mampu kita mampu bersosialisasi dengan baik, terus kita Hmm. juga bisa bicara dengan baik, tidak lebay juga, kayaknya nggak ada masalah tuh. Ya. Tuh. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi intinya ya tergantung kita membawa diri di dalam lingkungan Iya, sosial juga ya. iya, sangat menentukan juga attitude seseorang. Ya, banyak hal yang memang teman-teman dari pekerja seks ya, teman-teman waria dari pekerja seks, dia diakui juga di masyarakatnya. Banyak kok, Hmm. banyak. Jadi banyak juga sumbangsi teman-teman yang dari pekerja seks, karena mungkin dia begitu di rumahnya sebelum keluar, itu sudah mendapatkan pendidikan tentang norma agama cukup. Jadi mungkin karena keterpaksaan dia harus menjadi pekerja seks, Hmm. tetapi attitude-nya tetap bagus dan dia tetap bisa diterima di masyarakat tuh banyak loh. Iya. Yang viral ini kan yang memang ya viral namanya ya. Jadi Hmm. tapi sebenarnya teman-teman dari Ciamis, dari Kalimantan, dari mana banyak yang saya lihat mereka sama masyarakatnya diterima dengan baik. Banyak Hmm. banyak sekali sebenarnya. Jadi
eh, suatu saat kita harus memunculkan teman-teman yang mampu bertahan hidup dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Kita perlu menampilkan sosok-sosok seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ada Ya. berapa banyak jumlah teman-teman waria yang ya teman-teman transpuan atau teman-teman waria yang berdaya ini sebenarnya ada banyak nggak sih? Banyak ya, cukup banyak. Banyak, Banyak ya. banyak, banyak. Pada saat pertemuan 8 provinsi yang waktu itu kebetulan difasilitasi oleh PKBI Pusat, itu dari 8 provinsi ini masing-masing membawa 2 orang dan saya lihat kesemuanya dari yang diutus ini itu orang-orang teman-teman waria yang mampu beradaptasi dengan baik dan sangat diperhitungkan di masyarakat lokalnya. Dari ceritanya mereka, dari dokumentasi yang itu ada yang bisa membuatkan KTP-nya, ada yang kalau menurut saya ini masalah tidak terdengar oleh masyarakat aja. Kalau didengar, karena begini, setelah ada pembicaraan, misalnya saya datang ke KPA, tempatnya Mas Jetro dulu, Mas Jetro pasti langsung hafal dengan saya kan? Iya. Langsung akan berhari-hari, berbulan-bulan tidak akan lupa karena cuma saya atau cuma berapa orang waria yang ke sana. Nah ini kalau dimanfaatkan dengan baik teman-teman teman-teman transpuan, jadi contohnya misalnya membantu masyarakat untuk mengurus apa ke dinas sosial. Orang dinas sosial dari jauh sudah tahu, Tata nih. Jadi dia sudah familiar langsung. Jadi di balik minusnya ini ada plusnya sebenarnya kalau mau dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan mereka pasti akan welcome kok. Tidak pernah saya datang dinas sosialnya Tangerang, Malang, Jogja, mereka welcome. Mungkin kita terlalu ini juga kali, terlalu parno kali ya. Kayaknya, padahal enggak juga, enggak. Saya datang ke kantor kabupaten segala macam enggak ada masalah tuh. Tapi nggak ada respon negatif ya dari orang-orang dinasnya sendiri ketika yang datang kok begini gitu atau gimana, nggak ada. Sebenarnya gini, selalu di awal ya. Jadi manusia, kita kembali lagi kepada manusia kan makhluk sosial. Apabila kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita lihat sebelumnya dari warna kulit, dari ras apa, pasti kita akan menimbulkan efek kaget. Misalnya saya dari kecil di Jawa, tiba-tiba saya bertemu dengan orang Afrika yang agak ungu gitu ya, itu kaget dan takut. Itu rasisnya ada dari kecil. Seperti kayak Mas Jetro juga tiba-tiba ketemu sama orang tinggi gede yang selama ini belum pernah kita tahu, tiba-tiba ada rasa takut. Nah, ekspresi seorang atas rasa takutnya ini berbeda-beda. Ada yang spontanitas, ada yang kaget dengan mata. Nah, waktu saya datang ke kantor kabupaten, saya lihat ada kekagetan itu di matanya. Nah, yang menetralisir kita. Ya berarti responnya nggak usah lebay juga ya dari kitanya. Orang dia melotot ya kenapa kita pelototin? Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak, saya membawa ini. Jadi kitanya juga jangan, kapan sih lihat saya jadi ngajak berantem kayak gitu. Jadi jangan baperan juga ya. Gitu. Ya kita makanya kita tuh perlu ada pelatihan edukasi kepribadian dan lain sebagainya itu perlu banget gitu loh. Psikologisnya juga mereka juga tahu, public speaking juga kita ajarin. Karena kalau kita mengajarin itu jadi kita tuh tahu bahwa namanya manusia kaget wajar. Ya, anak kecil ya kadang-kadang spontanitas gitu, bencong gitu ya. Ya kan kita memang bencong. Anak kecil kan juga nggak tahu kenapa kita mesti marah. Kalau kita kejar-kejar nanti kan orang malah ketawain kita. Itu ada bencong ngejar-ngejar, bukan dibantu loh, malah diketawain loh. Nah, itulah kita passionnya harus kita sabar. Kalau ada seperti itu ya kita diam-diam aja, biasa aja, nggak usah kita kejar-kejar, ngapain, gitu kan. Jadi banyak hal yang memang kita harus benahi dari teman-teman waria itu banyak sekali yang harus dibenahi.
Ya, jadi aku ingat nih berapa kali sempat minta tolong sama Tata karena ada Ada. orang yang Uh-uh. menghubungi Hmm. minta tolong untuk dibantu pembiayaan kesehatannya karena memang Mm-mm. dari ya orang yang kurang mampu juga. Waktu itu kan saya Yes. sempat minta tolong Tata ya untuk Mm-mm, mm-mm. dibantuin. Nah ini boleh dong cerita seluk-beluk atau aktivitas Tata di bidang apa nih supporting ya di bidang Ya, ya mendukung kesehatan masyarakat yang kurang mampu nih gimana oh nih seperti gitu. apa? Ya, sebenarnya kayak Mas Jetro juga sama sih, cuman di Hmm. beda. Sering nangkring kan di Uh, rumah sakit umum daerah. Jadi gini, kita sama, cuman mungkin di ranah yang berbeda. Jadi kalau saya dulu sebenarnya awal-awalnya tuh rasa keprihatinan saya tidak bisa menolong teman saya untuk masuk rumah sakit, sahabat saya sendiri. Akhirnya hmm, teman saya ini meninggal di stasiun kereta api Lempuyangan karena hmm, kita tidak mampu membawa dan rumah sakit meminta jaminan KTP atau sebagainya itu akhirnya tidak bisa kita fasilitasi. Nah, itulah yang membuat saya mencoba bagaimana sih sebenarnya regulasi yang ada di pemerintah. Nah, hmm, setelah itu saya bisa walaupun nyasar-nyasar waktu itu di kantor wali kota Jogja dan hmm, pengalaman apa yang saya lakukan itu ternyata negara ini sudah memberikan penjaminan-penjaminan kesehatan hmm, kepada masyarakatnya. Cuman masyarakatnya yang tidak tahu bahwa itu ada penjaminan itu. hmm, Nah, jadi mungkin karena ketidaktahuan hmm, atau ada oknum, hmm, oknum ya yang memanfaatkan ketidaktahuan ini. Nah, disinilah saya dan beberapa teman waktu itu kita hmm, dari Ebenezer dan Lotus selalu mencoba untuk membantu teman-teman yang di jalanan sebenarnya bukan masyarakat hmm, miskin dulu masih di jalanan hmm, ya itu kan memang ada yang penting ada pengampunya ada organisasi pengampunya karena mereka tidak punya KTP dan kita bisa datang ke dinas sosial untuk minta direkomendasikan penjaminan biaya rawat inap dan perawat jalannya. Nah, hmm, berkembang, 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 dan semakin akrab, akhirnya yaitu mudah-mudahan ya saya bisa di setiap daerah yang bisa saya datengin, saya bisa mencoba untuk melakukan hal tersebut untuk membantu orang. Jadi hmm, sebenarnya saya tidak membantu secara total ya, tetapi yang membantu adalah pemerintah dan itu hak warga negara. Jadi hmm. saya hanya cuma melihat, ini loh kamu punya ini suratnya yang dibutuhkan ini gitu. Jadi ya skor sekarang mungkin udah ada kali ya 700-an atau 800-an saya mau lihat dulu di bukunya ada kok. Banyak ya. Udah Waduh. dari tahun 2007 Dari 2007 itu. 2007. Tapi sampai masih sekarang masih itu tak? Masih di Masih jadi baru 2 hari yang lalu ada anak kecil ya di anak dekat kecil yang kemarin di ya WhatsApp ya. ya kena percikan kembang api dan kebetulan dia tidak punya penjaminan tidak punya BPJS. Nah kebetulan di Sleman Kabupaten Sleman memang punya khusus untuk yang warga Kabupaten Tidak. Sleman Ah. itu langsung dijamin langsung bisa dapat. Kalau Jadi nggak salah di sebenarnya Tangerang juga di tiap daerah ada ya. Jadi walaupun nggak punya ada, BPJS, negara ada, ini setiap atau pemerintah daerah ini sudah menjamin sudah iya ada jaminan buat ada, masyarakat atau warga daerahnya yang memang membutuhkan bantuan untuk pembiayaan iya kesehatan itu pasti ada dibantu ya. Cuman mungkin dibantu. masyarakat aja yang nggak ngerti Ya nggak cara tahu mengaksesnya ya. sosialisasinya, iya sosialisasinya yang tidak sampai ke masyarakat kayak di kota Tangerang. Hmm. Itu setiap warga Tangerang, kota Madia Tangerang itu langsung bisa masuk mengakses kesehatannya tanpa membayar cukup dengan KTP aja. Walaupun bukan KTP Setahu daerah saya gitu. tersebut. Oh Oh, harus KTP. harus. Kalau Hah? bukan dia harus ada surat keterangan domisili dan Oke. lain-lain. Tapi kalau yang Kota Madia Tangerang langsung liatin KTP-nya. Kabupaten ada jam keseda.
Kabupaten Tangerang ada jam kesda di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Terus di Tangerang Selatan juga ada, mungkin bentuknya hanya berbeda. Yang satu harus ngurus lewat ini, yang satu harus ngurus lewat ini. Tetapi semuanya ada. Hampir semua daerah yang ada di Indonesia punya. Ribet nggak tak ngurusin kayak gitu tak? Ribet-ribet enggak sih, karena kan namanya aturan ya. Ya. Tapi kan dirimu yang ya artinya aturan memang seringkali masyarakat itu justru malasnya kan karena alur aturan birokrasinya yang ribet, aturannya yang harus bolak-balik dan segala macem. Juga seringkali di apa istilahnya ditendang gitu ya. Iya, di pingpong sana sini gitu kan. Tapi dirimu ngalamin juga kayak gitu? Iya, pasti. Karena gini, contohnya sekarang kan kita setiap penjaminan atau apapun BPJS juga itu terintegrasi dengan database kependudukan. Nah, di database kependudukan yang dibutuhkan oleh penjaminan adalah sama namanya dengan yang di KK. Nah, itu kadang-kadang sedikit berbeda, itu ditolak BPJS. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah sosialisasi ke masyarakat. Coba lihat KTP kamu sama nggak dengan ada yang di KK. Kalau sama ya sudah, berarti gampang. Tetapi kalau nggak sama, kadang huruf U aja salah, tolong dibetulin dulu. Nanti kalau ada apa-apa sulit gitu. Bisa mondar-mandir dari tanggal lahir, dari kayak gitu. Nah, akhirnya saya ngurusin itu perubahan bahwa yang bersangkutan adalah benar warga ini yang bernama ini, akhir bikin surat kayak gitu dari kelurahan kayak gitu ya. Ya itu sih ribetnya di situ, tapi nggak ribet-ribet juga ya. Mudah-mudahan sih kayaknya saya belum dapat keribetan itu deh. Mudah-mudahan. Dan Tata lakukan kan itu ya, artinya walaupun itu bukan buat diri sendiri, buat orang lain dan ya. Alhamdulillah saya punya BPJS dari pemerintah, BPJS PBI, tapi saya belum pernah gunain. Iya, maksud saya itu luar biasa loh, dirimu melakukan satu hal yang sebetulnya orang lain malas lakukan, nggak, malah cenderungnya udahlah daripada ribet-ribet gitu, ya udah bawa pulang aja nih. Ya menyerah gitu ya dalam tanda kutip. Menyerah dalam tanda kutip, tapi dirimu justru malah memperjuangkan kondisi orang yang tadinya menyerah gitu, tetap juangin gitu, walaupun dirimu harus dibaku dengan aturan-aturan itu bolak-balik dan segala macem, capek, makan waktu gitu kan, dan dirimu ikhlas lakukan itu gitu loh, itu luar biasa loh. Insya Allah. Ya karena gini, saya sih berpikirnya ya, saya sebagai wari, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya punya anak enggak juga kan. Terus jadi apa sih yang bisa saya pikirkan yang akhirnya bisa berguna? Karena mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini, masyarakat jadi tambah mengerti satu. Saya tidak memikirkan pahala buat saya, tapi saya berpikir supaya mereka terselamatkan, satu, kedua dia juga tidak harus berhutang ke sana kemari, yang ketiganya mereka bisa tahu bahwa waria tidak seperti yang Anda pikirkan kayak gitu. Cuman itu aja sih sederhananya. Iya. Dan kaget-kaget sih, kaget-kaget, dan saya pernah ada cerita agak menarik juga. Jadi pada saat itu dari Rumah Sakit Sarjito sendiri yang meminta tolong kepada saya untuk mengurus seseorang, dan dia kaget, saya juga kaget. Jadi dia yang dari keluarganya pasien kaget, saya kaget karena pas saya datang itu teman-teman dari religi yang garis keras itu. Dia kaget lihat saya, kok yang bantu banci gitu kan. Iya. Tapi akhirnya terjadi hubungan yang cukup akrab dari situ, dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata waria nggak seperti yang dalam pikiran mereka, yang ternyata gitu. Saya juga berhasil mendapatkan pinjaman, bukan pinjaman, diberikan kursi roda untuk si orang yang kena lumpuh layu. Jadi teman-teman ini kena lumpuh layu.
si pasiennya saya. Akhirnya sampai sekarang saya dengan teman-teman yang itu nggak bermasalah. Yang garis keras yang kita pikir garis keras ya, tapi setelah dia tahu dan kita tahu, ternyata oh iya saya pikir kamu seperti itu. Enggak, Mbak. Sebenarnya kami itu tidak suka karena ini. Oh, nah akhirnya terbangunlah komunikasi itu. Ini karena tidak terbangun komunikasi yang baik. Jadi dia dengan doktrinnya, kita dengan keparnoannya, dengan ketakutannya. Akhirnya terjadilah benturan itu bahwa oh kesannya dia nggak suka gitu. Tapi kalau kita sudah dekat secara individu, kita sudah bisa bicara satu sama lain dengan komunikasi yang baik, ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang saya cukup baik dengan teman-teman yang katanya garis keras itu. Gitu. Jadi kebetulan nggak, ya mungkin dari Tuhan juga coba dipertemuin deh waria dengan musuhnya atau musuhnya dengan warianya gitu kan. Ternyata terbangun komunikasi yang baik. Aku baru tahu loh, Tak. Maksudnya ya selama ini aku minta tolong mungkin ya ketika berapa kali minta tolong terus ya yang aku pikirkan ya mungkin kan dirimu sudah menjadi salah satu anggota kelembagaan gitu ya dan penggiat ya lembaga penggiat ya artinya yang membantu masyarakat ya udah secara otomatis kan punya akses gitu loh. Ternyata diriku harus jalanin itu juga gitu ya. Iya sama karena tidak ada kata ada jalur cepat atau jalur lambat, nggak juga, cuman kita sudah lebih tahu yang tadinya harus nanya akhirnya bisa 10 jam. Kalau saya sudah tahu plak akhirnya cuma setengah jam beres. Oke. Kayak gitu. Jadi saya bisa memotong birokrasi. Oh daripada saya harus minta ekstra, langsung aja ke situ beres. Memang tidak dipungkiri ada yang saya kenal, banyak yang saya kenal. Tetapi kan untuk urusan ini kan memangnya sakit dari saya aja kan, semua masyarakat juga sakit. Saya juga tidak menutup keistimewaan juga. Saya ikut ngantri kok. Gitu. Iya kalau saya pikir kayak gitu. Kalau misalnya saya kan seringkali kalau misalnya ya yang Tata lihat untuk kiprah saya di selama ini di Komisi Penanggulangan itu ya karena memang punya akses kelembagaan ya jadi kita nongol aja orang udah ini gitu loh udah ngerti kita bawa bendera siapa gitu loh dan kan dan ya ini amazing maksudnya aku agak kaget juga dan jadi terharu juga sih Tak. Terharu kenapa? Enggak, karena gini, kalau saya sih cuma berpikirnya kan sederhana aja ya, orang tuh butuh bantuan sesama manusia. Itu aja, mudahnya cuma itu. Dan itu sudah disediakan ladang amal di depan muka kita, kenapa nggak kita ambil? Gitu. Iya. Amal apa lagi? Cuman bisanya itu. Iya. Itu mulia banget loh sebenarnya. Aduh, amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya pokoknya intinya orang itu bisa terselamatkan, yang paling intinya seperti itu. Jadi saya bisa agak galak atau agak seperti kayak marah gitu pada saat di layanan apabila seseorang yang saya bawa ini perlu diselamatkan nyawanya tanpa harus bertanya dulu kelengkapan administratifnya. Saya pengennya diselamatkan dulu. Itu yang saya suka agak marahnya tuh di situ. Iya. Suka itu. Mungkin Mas Jetro juga sama ya. Saya pernah dengar loh. Iya, pernah juga sih. Soalnya kan yang penting diselamatkan posisinya mereka sebagai tenaga medis, ngapain sih ngurusin administrasi gitu kan. Selamatkan dulu gitu. Iya. Ya terus aku dengar lagi katanya info terbarunya tuh dirimu lagi membantu pekerja-pekerja yang terdampak COVID-19 juga nih katanya ya jadi banyak yang pekerja yang akhirnya kan harus kehilangan pekerjaannya karena situasi COVID-19 ini dan dirimu
bekerja dengan bekerja sama dengan Pertamina ya kalau nggak salah ya, Ya, membuat apa ya pemberdayaan program bagaimana ya program untuk ketahanan pangan. mereka cocok tanam dan ya bisa Ya, menghasilkan ya, gitu. Boleh dong ceritain ya. Tak gimana tuh Tak? Ya jadi gini, saya kebetulan tinggal di dekat bandara ya, dekat bandara sekitar Jogja yang memang banyak juga Yang baru nih bandara pekerja-pekerja. yang baru, yang Enggak, yang lama oh yang lama justru. di Sucipto. Yang lama. Ya. Dan di sini juga ada pabrik-pabrik kecil-kecil dan banyak Hmm. industri ya. Nah, pada saat COVID ini, saya kan suka mendapat bantuan sembako ya. Terus mereka, Mbak Rata dapat dari mana sih? Dari pemerintah ya? Kok saya nggak dapat? Loh, emang kamu nggak kerja ya? Akhirnya saya menemukan banyak sekali pekerja-pekerja dan terutama buruh-buruh migran yang dari Jakarta pulang ke sini, akhirnya mereka tidak punya pekerjaan. Terus juga buruh-buruh home industry juga akhirnya pada tidak punya pekerjaan. Nah, disinilah akhirnya saya dengan teman saya yang kebetulan tergabung di Catra Lotus Indonesia, bagaimana kita membuat satu program supaya mereka tidak secara langsung diberikan sembako terus. Karena kalau sembako kan itu kan sifatnya yang sementara ya. Yeah. Nah, jangka panjangnya adalah supaya tahanan pangan dulu. Akhirnya kita bisa mendapatkan lahannya orang yang kebetulan bisa dipakaikan untuk kita. Kita bisa menanamkan cabai bibit lele. Di atasnya tuh ada kangkung atau sawi kayak gitu. Jadi itu pangsari. Jadi si kangkung ini karena ada air di bawahnya, jadi dia tumbuh dengan bagus. Sawi, kangkung kayak gitu. Nah, jadi si lelenya juga cepat besar, si sawinya dan kangkungnya bisa buat. Iya. Nah, terus kita juga menanam singkong. Nah, singkong itu juga. Jadi kita semua tidak tahu COVID ini kapan berakhir. Tetapi dengan adanya ketahanan pangan, minimal untuk kita makan sehari-hari itu ada. Minimal seperti itu dulu. Nah, jadi saya lagi mencoba sama teman-teman kita menyiapkan itu karena ketahanan pangan buat teman-teman yang tidak jobless ya, tidak punya pekerjaan, itu menjadi sumber pekerjaan juga. Akhirnya dia bisa jual, dia bisa melakukan apapun dengan ketahanan pangan itu. Kayak gitu. Akhirnya kita bisa menjalankan untuk 15 orang dulu. Dan udah 15 orang ya? Iya, nah mudah-mudahan kita itu akan mendapat, ya maksudnya kan Pertamina ada CSR tuh, nah mudah-mudahan akhirnya bisa membantu banyak orang gitu. Dan itu kalau seandainya berhasil ya kita saling bertukar. Mudah-mudahan di Tangerang juga ada penggiat yang mau melakukan itu untuk teman-teman yang terkena PHK. Iya, iya. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang menyaksikan podcast ini bisa ya mungkin terinspirasi lah ya dan mungkin bisa mengikuti gitu apa yang dilakukan oleh Tata dan teman-teman di Jogja juga. Ya, gitu. Amin. Ya. Mungkin nanti bisa sharing, ya bisa sharing, ya. Ya, bisa sharing, gitu. Bisa mungkin belajar lah dari apa yang dilakukan Tata gitu ya. Mungkin nanti ada IG kan ya Tak ya? Nanti aku minta IG-nya ya biar bisa di-share. Oke. Gini, maaf ya, saya tidak ada IG, tetapi nanti lewat IG-nya Catra Lotus aja. Oke, Catra Lotus Indonesia. Ya. Catra. Cakra. CAT Catra. Ya. CATRA. Ya, oke. Catra Lotus Indonesia. Di situ bisa lihat Facebooknya, fanpage juga ada di situ semua. Tuh. Kebetulan saya sekretaris. Jadi sekretaris lagi nih ceritanya. Nah, inilah yang saya juga kalau saya ingin sounding di acara ini. Saya ingin teman-teman transpuan dan waria tidak usah ragu untuk masuk organisasi yang non waria. Nggak ada masalah, masuklah ke SPSI, masuklah kemana yang memang kamu bisa lakukan itu, masuklah.
Karena itu adalah sumber rezeki. Kita banyak teman, banyak rezeki. Kalau kita bisa masuk ke sana, kemanapun masyarakat membuat organisasi, kayak ke yayasan kanker atau apa, kamu akan mendapatkan relasi dan itu akan menjadi sumber penghasilan buat kamu itu loh. Kenapa tidak lakukan itu? Jadi jangan di zona nyaman terus lah. Ayo kita sama-sama bangkit gitu. Iya, iya. Zona Pietro. harus berani keluar dari zona nyaman. Iya, iya. Kenapa gitu? Ayolah. Kenapa? Kamu juga kalau kamu bisa memperlihatkan diri kamu ke masyarakat, masyarakat akan melihat kamu. Tetapi kalau kamu pengennya, ayo masyarakat lihat saya, jangan harap gitu. Siapa kamu gitu. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan siapa kamu dicari masyarakat. Betul, betul, betul. Tapi sejauh ini penerimaan masyarakat terhadap teman-teman waria yang berdaya di Jogja gimana tuh, Tak? Boleh cerita, Tak? Kan kita kembali lagi ke Ferdian Paleka tadi ya. Nah, pada saat Ferdian itu masih dicari-cari sama polisi, masyarakatnya yang bergerak ke rumahnya Ferdian. Itu karena mereka empati dengan waria. Dan di situ bisa terlihat bahwa warianya di sana sudah bersosialisasi dengan baik. Itu. Nah, jadi kan jadi ada teman-teman yang membandingkan kenapa di satu tempat ada yang terbunuh waria, di situ ada yang diprank, tapi kok yang diprank ini yang viral, yang dibunuh yang justru bobotnya dibunuh ya, bobotnya itu kok tidak se-animo masyarakat untuk membantu waria kok tidak seperti yang di Bandung. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya, maaf yang satu tidak bersosialisasi dengan baik. Yang satu, ini kita tanpa lihat bobot dari hukum atau kriminal yang dilakukan ya, tapi dari aktivitas warianya di situ. Yang satu di daerah yang Bandung, saya lihat teman-teman waria di sana tuh membaurnya benar-benar bagus. Tuh, jadi di situ juga peran dari kita itu sangat mendukung. Jadi seperti kemarin kejadian di Klaten ada waria yang terbunuh. Karena waria yang di Klaten ini ada kontribusinya kepada masyarakat, nggak sampai seminggu ketangkep itu yang bunuh. Oh ya? Iya langsung ketangkap. Ya, jadi di situ itu makanya kan gini, mulai kita ayo membaur ke masyarakat, jangan banyak takutnya. Kayak kita kalau membaur dengan masyarakat, mereka tahu siapa kita dan kita bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan, mereka juga akan membantu sungguh-sungguh kok. Siapa bilang polisi itu mendiskreditkan kita? Enggak juga. Enggak juga gitu loh. Cuman kalau kita mau menunjukkan sisi yang negatifnya aja ya orang lama-lama benci juga kali. Iya. Ya, jadi artinya ya kita juga harus pinter-pinter ya teman-teman dari Wan ataupun kelompok waria ini harus pinter-pinter untuk berbaur di masyarakat dan juga ya artinya cari apa ya, lakukan sesuatu yang positif lah buat masyarakat, yang bantu positif, masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat ya otomatis juga pasti masyarakat akan menghargai keberadaan teman-teman transpuan ini. Iya. Dan banyak tempat sebenarnya karena mungkin tidak terekspos ya, banyak tempat yang warianya juga sangat diterima di masyarakat. Banyak tempat itu sebenarnya. Tapi mungkin nanti kita akan bikin dokumentasinya supaya masyarakat itu tahu bahwa waria juga sangat bisa berbaur dengan masyarakat dan bisa memberikan sumbangsinya yang baik. Banyak sekali setelah saya ikut pertemuan nasional, saya dengar ini itu. Ternyata wow, saya mungkin juga belum ada apa-apanya kali. Gitu karena wow, buatin KTP segala macam itu wow. Ya saya juga pernah sih buatin tapi nggak wow. Gitu. Tapi apresiasi orang-orang yang udah dibantu sejauh ini pasti
inilah ya, artinya mereka benar-benar mengapresiate banget ya, menghargai banget gitu kan. Karena kan ya mungkin awalnya kaget gitu kan. Kaget, takut, bener nggak ya gitu kan. Tapi Tapi setelah gini, jadi itu mereka benar-benar merasakan manfaatnya dan mereka benar-benar menaruh kepercayaan ya ke Tata gitu ya. Dan mungkin ketika lain waktu mereka benar membutuhkan bantuan lagi ya mereka udah benar-benar 100% percaya gitu ya, Tak ya. Iya. Tapi saya dalam setiap dari awal sampai sekarang saya tidak pernah mau datang ke tempat orang yang saya bantu. Tidak pernah mau. Dari awal saya membantu, saya tidak perlu tempat kamu saya tahu. Dan saya tidak perlu datang. Saya tidak penting tempat kamu, yang penting nyawa kamu selamat. Jadi saya hampir 90% lebih saya tidak tahu alamat mereka. Gitu. Nggak tahu. Paling akhirnya di jalan, Mbak Tata ya siapa ini kan yang dulu gini. Oh iya, kadang padahal oh iya saya lupa. Gitu. Jadi saya tidak pernah tahu dan tidak mau tahu karena saya pikir kalau itu nanti jadi pamrih ya. Jadi ya sudah saya bisa melakukan untuk kalian dan kalian sudah sembuh, udah alhamdulillah banget ya sudah silakan jalankan aktivitas secara normal ya walaupun mungkin ada beberapa yang masih WA-WA-an atau itu tapi saya tidak pernah mau datang atau apa ya berkunjung juga nggak mau gitu ke sana nanti diada-adain misalnya kita datang ke tempat dia ternyata memang keadaannya agak susah untuk makan akhirnya kedatangan saya hari diada-adain apa itu saya nggak mau mendingan saya nggak pernah datang. Takutnya Gitu. malah ngerepotin mereka. Iya, iya. Nanti minta balas budi lah apa segala macam. Halah, mendingan saya nggak tahu deh. Itu nggak tahu rumahnya. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Itu mungkin ya temennya Mas Jetro tanya, pernah nggak saya datengin tempatnya? Nggak tahu rumahnya di mana. Iya. Nggak tahu. Gitu. Ya itu memang saya harus berusaha seperti itu. Jadi kita nolong tidak perlu juga. Kita nolong ngapain tahu rumahnya? Kan dia di rumah sakit. Masalahnya dengan rumah sakit bukan rumahnya. Betul. Iya itu. Itu luar biasa. Masalah. Oh enggak karena ya mungkin kayak Mas Jetro kan juga saya tahunya ada di apa ya komunitas motor ya. Nah, itu kan banyak membantu juga dan itu bagi saya itu sesuatu yang luar biasa juga karena banyak apa komunitas motor justru yang biasa-biasa aja nggak peduli sampai masuk ke rumah sakit segala macam. Mas Jetro melakukan itu dan saya juga takjub gitu dengan teman-temannya Mas Jetro. Yang masih hafal loh. Berarti takjubnya lama gitu. Iya. Gitu. Iya sih. Ya syukurnya mereka memang masih juga sih dengan kegiatan itu dan memang ya tetap dibutuhkan lah bagaimanapun karena kan ya kita butuh orang-orang yang peduli ya dengan kondisi orang lain. Mungkin situasi kesibukan membuat rasa kepedulian kita sedikit berkurang atau bahkan ada yang juga sirna tapi ada orang-orang yang tetap peduli dengan kondisi orang lain itu yang menjadi apa ya mungkin saya sebutnya malaikat penolong malaikat penolong bagi orang-orang yang memang butuh. Kalau aktivis kayak gitu ya relawan kayak gitu kalau kita saling ledek ya. Iya. Oh iya kayak gitu. Saya gitu Jetro. Terus masalah HIV ini juga gimana teman-teman juga komunitas juga saya tuh juga benar-benar ingin menghimbau karena bukannya semakin berkurang atau paling tidak stuck ya tapi kok makin banyak ya teman-teman yang muda terutama yang terpapar. Anjuran dari KPA juga nggak kurang-kurang, dari Dinas Kesehatan juga nggak kurang-kurang, dari
teman-teman penggiat juga tidak kurang-kurang, tolong dipatuhi dong, kayak memakai kondomnya juga tolong dong itu dipakai benar-benar. Kalaupun pelanggan kamu nggak mau, sudah tolak aja, gitu loh. Satu itu. Kedua, untuk mencari pasangan, jangan mentang-mentang pasangan terus lepas kondom. Aduh, itu juga resiko banget ya. Karena gini, pasangan kita itu, saya mungkin tadi sudah sedikit cerita ya Mas gitu. Gimana? Pasangan kita bekas di sana, bekas di sini, kan kita juga nggak tahu apakah dia akan bicara dengan kita, saya bekas pasangannya si B loh atau si C loh. Jangan mentang-mentang dia tuh sudah menjadi pasangan kita, kita alfa dengan memakai kondom. Tolong dong, itu yang membuat teman-teman sama sebenarnya di Jogja juga banyak yang masih muda gitu loh. Ya itu permasalahannya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa kerjasama untuk bicarakan tentang hal ini ya di komunitas waria, karena muternya di situ aja, mata rantainya ternyata di situ aja, bukannya karena si waria muter di situ aja. Nah, makanya bagaimana memutus mata rantai itu ya dari kita juga yang harus benar-benar proaktif, teman-teman. Ya, karena sikap kita, tindakan kita itu yang akan menentukan keberhasilan pemutusan mata rantai kasian HIV. Kan? Iya, teman-teman KPA udah sedemikian capeknya ngurusin program segala macam, tapi yang dikasih, yang diajarin malah cuek-cuek aja. Gimana ceritanya mau berhasil kan gitu. Dari kitanya juga sebaiknya proaktif juga gitu. Jadi mudah-mudahan lah bisa berkurang. Cuman kayaknya gimana sekarang Tangerang? Saya dengarnya kok ada penambahan ini kan ya bukan dari aktivisnya atau penggiatnya yang gagal, bukan juga. Mereka sudah capek mungkin berbuih ngomong pakai kondom, malah dibagiin, disamperin. Tapi yang ini makanya juga enggak gitu. Ya namanya kan kalau kayak gitu mungkin apa ya? Mungkin karena penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Pekat. Nggak sih, kalau pekat itu terlalu ini ya, bahasa kepolisian gitu ya. Jadi mungkin ya karena memang attitude lah, mungkin karena sikap kita yang abai, yang cuek terhadap himbauan-himbauan, akhirnya membuat upaya-upaya penanggulangan tuh jadi ya nggak maksimal gitu loh. Tapi memang kalau bicara soal angka kasus sih, saya pikir memang ya akan selalu ada angka kasus, karena kan karena tadi mungkin pengaruh dari tingkat kepatuhan juga untuk kasus-kasus yang baru, atau mungkin juga memang karena HIV itu kan ya Tata tahu juga kan, itu bukan kayak COVID yang dalam waktu 14 hari langsung ketahuan gitu. Dia butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Paling enggak 3 tahun baru dia mulai menunjukkan tanda-tanda reaktifnya di dalam tubuh gitu loh. Nah ini yang memang harus dikhawatirkan sih sebetulnya, karena HIV itu kan nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada ciri-cirinya. Nggak ada Apa hidungnya ciri-cirinya. bengkok gitu. Iya. Nggak kayak COVID. Kalau COVID kan ada ciri-ciri kayak sesak nafas, panasnya di atas, itu bisa dideteksi dengan temperatur yang termometer non kontak itu ya, yang dia ditembakin gitu ketahuan temperaturnya. Nah kalau HIV kan beda, HIV itu sama sekali tidak ada ciri-cirinya gitu loh. Cuman tes darah, cuman itu ya, aja. Satu-satunya cara ya memang harus tes darah, harus tes HIV, tes HIV gitu. Iya makanya gitu. Makanya memang kita juga sudah mulai harus introspeksi ke dalam, karena kita jangan menyalahkan keluar aja. Kenapa sekarang saya lebih banyak introspeksi ke dalam. Jadi setiap kali apapun kita lihat dulu ke dalam. Apa sih yang membuat ini kita gagal? Jadi bukan si pemberi program yang gagal, sebenarnya kita sendiri pembenahannya gagal. Karena saya lihat gini contohnya. Ini penggiat baru gitu ya. Dia tadinya dia tidak terpapar. Setelah sekian lama dia sudah memberikan pelatihan, malah ikut terpapar. Ikut piye ceritanya wayang Ramayana. Jadi aduh, ini benar-benar ini nih ya. Sebenarnya memang kalau sudah terpapar itu tidak masalah, masih ada obatnya.
Tetapi kalau bisa ya jangan sampai terpapar dong kamu sebagai seorang penggiat. Kan tentu menjadi tolak ukur buat teman-teman yang belum. Tapi kalau kamu terpapar juga, aduh piye ini nanti gitu. Jadi siapa yang mau jadi contoh kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan semua teman-teman mengerti dan paham atas kesehatannya dan juga disiplin kondom lah. Itu paling penting buat teman-teman waria, tuh paling penting itu disiplin kondom. Udah nggak ada lagi. Iya, jadi ya mungkin gini ya, jadi kesimpulannya adalah tidak semua teman-teman transpuan atau kelompok transpuan itu berkonotasi negatif atau memiliki konotasi negatif. Jadi ada juga beberapa teman-teman transpuan yang berdaya, yang juga dia memang punya beberapa kegiatan yang justru memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan membantu masyarakat, terutama dalam hal yang untuk mengakses biaya kesehatan mungkin, dan yang seperti Tata lakukan gitu. Jadi intinya teman-teman transpuan pun juga harus punya keberanian, harus punya kemauan dan keberanian untuk keluar dari zona nyamannya dan mulailah satu hal yang baru yang bisa memberikan dampak positif juga bagi masyarakat. Intinya supaya masyarakat juga bisa melihat bahwa keberadaan teman-teman kelompok transpuan ini tidak hanya punya image atau konotasi yang negatif, tapi juga punya satu yang positif, dan akhirnya keberadaan teman-teman transpuan ini juga bisa diterima di masyarakat. Dan ya bagi masyarakat umum gitu mungkin don't judge the book by the cover. Jadi jangan dari covernya. Iya betul. Jadi kadang mungkin penampilan seseorang kita melihat aneh gitu ya. Oh, kok ini nyeleneh, atau kok ini ini kayak gini gitu. Tapi ternyata di balik penampilannya itu memiliki hati seorang malaikat. Ya. Jadi kalau ya mungkin kalau kata ya tidak selalu malaikat itu dengan punya sayap gitu ya, tapi bisa jadi memang hati seorang malaikat bisa saja berada di balik cover yang ya tidak mudah-mudahan tidak elok, atau mungkin yang menurut kita aneh, atau mungkin yang selama ini kita anggap sebagai satu hal yang kontradiktif, tapi ya sebetulnya itulah pertolongan ataupun uluran tangan bantuan itu bisa datang dari siapa aja, dan setiap orang punya kesempatan yang sama juga untuk memberikan hal-hal yang positif bagi orang-orang di sekitarnya itu. Jadi ya aku salut untuk semua kiprah dan apa yang sudah Tata dan teman-teman transpuan lakukan, yang punya dampak positif di masyarakat, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik juga, menjadi umpan balik yang baik juga buat Tata dan teman-teman transpuan yang melakukan hal yang sama juga, yang memiliki dampak positif di masyarakat. Itu salut buat kalian semua, dimanapun berada ya. Saya sendiri juga memang kurang terlalu paham untuk ini untuk kiprahnya teman-teman transpuan sendiri gitu ya, karena memang saya bukan dari kelompok. Nggak enak juga sih nyebutnya. Iya benar. Tapi ya gini Mas, ada sedikit yang saya perlu jelaskan kepada semua dan teman-teman juga ya. Kalau seandainya kita di ranah pemerintah ya, kita itu ditanyakan jenis kelamin. Jadi ya tidak perlu juga sampai kita tuh harus marah atau apa. Ya sudah, jenis kelamin kamu tulis aja sesuai dengan KTP-mu, laki-laki. Gak ada masalah itu. Dan itu tidak membuat kita terperosok ke dalam got kok. Enggak gitu.
Jadi lakukan seperti wajarnya. Jadi yang adanya, karena yang ditanya adalah jenis kelamin, seks. Kalau seandainya maaf ya, kita bicara seks, itu kelaminmu tuh apa? Itu seperti itu. Kecuali kalau tanya orientasi seksual kamu, baru kamu bisa bilang transgender. Jadi kalau ditanya, nggak usah marah, karena memang jenis kelamin. Masa kamu jenis kelamin kamu maaf vagina, kan nggak mungkin gitu. Jadi nggak perlu juga. Jadi teman-teman waria kan apa di KTP kita itu hanya ada 2 jenis kelamin. Gitu. Kita jangan memaksakan itu. Jadi kalau memang nanti berbenturan, kita tidak mendapat kesulitan di birokrasi. Itu kelar kan permasalahan gitu. Dan tidak perlu menuntut ini itu nanti dulu deh. Yang penting apa yang bisa kamu lakukan buat negara itu aja dulu. Beres. Iya. Oke. Itu ya. Jadi memang ya itulah jangan terlalu menuntut hal-hal yang tidak mungkin gitu ya. Iya, akhirnya menimbulkan kontra dengan ini, kontra dengan itu. Nggak penting, ya sudah lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Mereka akan tahu apa yang kamu lakukan. Kalau memang tidak juga pada tempatnya, orang akan juga pandangannya juga semakin negatif ya. Itu jadi kalau memang di ranah kependudukan dan lain sebagainya kamu itu ada laki-laki, ya udah nggak usah bilang saya waria. Mana mungkin ada tulisan di KTP tulisan kamu waria? Nggak mungkin. Laki-laki dan perempuan ya sudah tulis aja kalau laki-laki kelar. Ya, kan nggak panjang jadi kan. Betul. Ya jadi intinya ya mungkin akan butuh waktu yang lama ya untuk ya ada perubahan lah yang memang benar-benar bisa terbuka kesempatan buat teman-teman dari kelompok LGBT untuk benar-benar bisa merdeka mungkin 100% dalam mengekspresikan dirinya, apalagi yang itu dari tadi. masyarakat. Ingat keluh saya yang tadi di awal adalah aktivitas seksual. Itu yang agak sulit. Dan kalau kita berhadapan dengan agama, dengan religi, kita akan dibenturkan dengan itu. Udah, itu. Tidak ada hal yang lain. Jadi kalau saya berekspresi seperti ini tanpa melakukan aktivitas seksual, kita bicara pada mereka, fine. Tapi kalau kita bicara aktivitas seksual ya sudah Sodom and Gomorrah gitu. Iya. Jadi itu diselesaikan. Kalau itu sudah selesai dan kalian mampu untuk menyerap apa yang tidak disukainya, tentunya ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan supaya tidak tambah bentrok. Ya artinya tahu tempat dan tahu menempatkan diri gitu ya. Betul. Jadi supaya kita tuh terhindar dari pelecehan dan lain sebagainya, bully, prank segala macam. Ya kalau seandainya kita sudah tahu clue itu. Nah kalau udah clue-nya seperti itu, terus kita juga melakukan hal-hal yang arahnya ke situ, udah ya emang bener-bener lu bejat kan gitu. Iya. Gitu. Jadi clue-nya itu aktivitas seksual itu yang mereka tidak suka. Bukan tidak suka, dilarang malah. Dilarang, bukan tidak suka saja. Kalau tidak suka masih bisa ada celah untuk suka. Tapi kalau dilarang tidak akan ada celah untuk jadi tidak dilarang. Iya. Ya jadi kalau bicara soal di identitas ya jenis kelamin itu berbeda dengan orientasi seksual. Pahami dulu, jadi jangan marah-marah dulu karena waktu itu ada juga yang waktu di mana teman-teman waria marah karena disebutin nama laki-laki padahal itu di ajang pemilu pencoblosan. Ya kan? Lah kalau dipanggil nama laki-lakinya bener loh namanya di KTP-nya itu. Yang takutnya parahnya begini ya. Kalian teman-teman waria selalu makan nama perempuan kan? Nah, di kampungmu tidak ada yang tahu nama perempuan kamu. Tiba-tiba ada sesuatu hal terjadi di sini di kota tempat kamu datang. Nah, kamu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, tidak bisa bicara siapa kamu. Kita cuma tahu daerah kamu di situ. Kita datang ke sana. Pak, maaf ini si Wati misalnya. Wati step. Wati yang mana ya?
Pelatih yang waria, mana ada, kamu jangan kurang ajar, anak saya nggak ada yang waria, laki-laki semua. Siapa nama laki-laki, kita nggak tahu. Itu Karena kalau banyak yang parah. juga yang orang tuanya atau orang di kampungnya nggak tahu justru kalau sebenarnya Nggak tahu di dia jadi perantauan. waria. Nah, sedangkan kita datang ke kampung itu pernah ada yang meninggal ya di Jogja. Terus saya datang ke Purworejo. Datang ke Purworejo, saya kasih tahu di situ ada seseorang teman yang meninggal. Saya sebutkan nama perempuan, tapi karena tidak tahu nama laki-laki siapa. Itu padahal sudah ketemu orang tuanya loh. Ciri-cirinya gimana, begini. Kamu jangan kurang ajar ya, malah saya yang dimarahin. Anak saya nggak ada yang waria, begini. Kamu aduh. Nah, hal seperti itulah yang kenapa kita tidak perlu marah dengan saya sekarang memakai nama asli saya loh dalam bisnis saya. Karena apa? Kalau ada apa-apa dengan saya, orang keluarga saya tahu. Saya memakai nama saya Sukma Barata. Oh, kembali lagi ke nama kecil saya. Walaupun Tata itu nama kecil. Jadi nggak perlu juga marah, nggak penting kok marah. Banyak artis juga yang memakai nama artis, beda dengan nama aslinya kan. Nah, tetapi kalau untuk jati diri pada saat kita di rumah segala macam, ya kembali lagi ke nama asli juga nggak masalah. Masalahnya gimana sih? Gitu. Tersinggung kenapa? Memang kita separuh waria, separuh laki-laki, separuh perempuan gitu. Gak usah diomongin, semua orang juga tahu. Buanglah kemunafikan dengan enak. Akhirnya kita bicara juga dengan enak. Jadi misalnya Mas Jetro, aduh maaf ya saya bicara dengan, kita ngomong waria, enak kan? Akhirnya kita terbuka dengan apapun. Jadi nggak usah tersinggung ngapain? Kecuali kita di prank, dibully itu beda. Beda. Tapi kalau dalam beda sekali. Ya kalau itu mau ada penyelewengan namanya. Betul. Tapi kalau kita dibilang waria, kenapa mesti marah? Emang kita waria. Gitu. Jadi biasa aja lah, nggak usah terlalu lebay. Biasa aja. Bahkan kadang-kadang kalau dari teman-teman kelompok LGBT ataupun kelompok LSL ataupun kelompok waria sendiri juga kan, kalau bercandaan gitu kan suka ngomongnya dasar bencong. Nah, tuh kan. Stigma datang dari diri sendiri kan. Setelah orang lain mengikuti dirimu, kenapa kamu marah? Gitu kan. Makanya saya juga sudah mulai bilang kepada teman-teman, mulai kurangilah bercanda-bercanda seperti itu. Akhirnya didengar dengan masyarakat, akhirnya masyarakat ngikut dengan ulahmu sendiri. Iya. Gitu. Makanya mungkin Mas Jetro juga jarang ya denger ngomong saya. Cong, apa nggak pernah? Enggak sih, iya. Nah, justru malah ya. Iya, justru malah kalau saya ngelihat atau menyimak teman-teman dari kelompok LGBT, justru malah mereka yang suka nggak gitu cong gitu. Mereka saling nah ini itu kan gitu. akhirnya didengar masyarakat, mereka ngikut, kenapa marah gitu. Ya kita kurangilah hal seperti itu yang akhirnya membuat kita jadi kayak bumerang buat kita sendiri gitu. Akhirnya kurangilah dari kita sendiri. Ada beberapa kata yang kita kan kaum belok, kita kan nggak normal, kita kan kurangin kalian bicara seperti itu gitu loh. Kurangin karena sudah menstigma, mendiskriminasi diri kamu sendiri. Betul. Kita kaum sakit kayak gitu kan, tapi dibilang sakit marah. Iya. Ini introspeksi ke dalam. Itu introspeksi ke dalam. Kalau itu kita memulai dari diri kita sendiri, semuanya akan fine. Kalau menurut saya seperti itu. Itu Mas Jetro. Iya. Saya pengen ke Tangerang lagi. Iya. Sebenarnya sih pengen ngobrol-ngobrolnya tuh bertatap muka langsung gitu, tapi karena dirimu juga ada di Jogja, jadi ya mau nggak mau. Begitu kita juga dalam situasi COVID lagi kan, jadi ya memang beberapa session podcast sahabat pada ini juga ya mau nggak mau harus melalui telewicara seperti ini. Iya. Nggak apa-apa, nanti kan mudah-mudahan segera berakhir, kita bisa ngobrol dengan satu forum diskusi, kayaknya enak banget, dan saya pasti mau kalau Mas Jetro yang ngundang pasti saya mau. Oke, thank you banget.
Ya, mungkin kita closing dulu ya, Teh. Jadi kita akhiri Oke. Ya. podcast kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita Hmm. bicarakan, perbincangkan ini bisa memberikan informasi yang baik juga buat teman-teman sahabat Oda Ya. di mana berada, khususnya buat mungkin teman-teman dari kelompok transpuan atau waria atau dari kelompok LGBT. Ya, mudah-mudahan apa yang di-sharingkan Tata itu bisa memberikan pandangan baru, bisa memberikan masukan yang baru juga buat teman-teman dari kelompok LGBT. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Taya dari apa yang dilakukan. Ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman tertarik dengan apa yang dikerjakan Tata, terutama untuk yang program bersama CSR Pertamina-nya, bersama dengan Cakra Lotus Indonesia ya tadi ya. Cakra Lotus ya, Cakra Lotus Indonesia. Nah itu nanti bisa kontak dengan Tata. Nanti saya akan kasih kontaknya Tata di kolom deskripsi ya. Nanti ada di kolom deskripsi. Siap. Ya. Bisa dihubungi, bisa saling sharing gitu, saling berbagi pengalaman. Ya mudah-mudahan apa yang Tata lakukan ini bisa memberikan dampak yang positif terus bagi masyarakat, bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman dari kelompok transpuan dan LGBT, ya yang mudah-mudahan ya insya Allah menjadi berkah tersendiri juga buat kehidupan Tata ya. Makasih. Sampai ketemu lagi semua sahabat Oda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tata.